Salam kerahiman. Hari ini 11 Oktober. Kita akan baca dari 476 dan 500. Kita siapkan ya. Bukunya 476. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keesokan harinya ketika aku memasuki kapel, aku mendengar suara ini dari dalam hati. Setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Sesudah aku mengucapkan doa itu, dalam jiwaku aku mendengar suara ini. Doa ini akan meredakan murkaku. Engkau harus mendarasnya selama 9 hari. Dan menggunakan rosario dengan cara berikut. Pertama-tama ucapkanlah 1 kali Bapa kami, 1 kali Salam Maria, dan aku percaya. Kemudian pada manik-manik Bapa kami, ucapkanlah kata-kata berikut. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Pada manik-manik Salam Maria, ucapkanlah kata-kata berikut. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Dan sebagai penutup, daraslah 3 kali kata-kata berikut. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Lanjut nomor 500. Dalam misa kudus, aku berdoa dengan husuk agar Yesus dapat menjadi Raja atas semua hati dan agar rahmat ilahi bersinar dalam setiap jiwa. Kemudian aku melihat Yesus sebagaimana dilukiskan dalam gambar kerahiman ilahi dan ia berkata kepadaku, Putriku, dengan setia memenuhi keinginan-keinginanku, engkau memberiku kemuliaan yang terbesar. Ya, kita baca ya. Ketika aku memasuki kapel. Jadi begitu pula mungkin dengan kita ya, kalau kita masuk ke kapel, yang Yesus minta adalah setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraskan doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Jadi kalau kita ke kapel, kita mau ikut perayaan Ekaristi, kita mau masuk ke gereja, dalam masa persiapan menunggu perayaan Ekaristi tersebut, mari kita mulai membiasakan diri berdoa, doa koronka, doa yang Yesus ajarkan kemarin, ya, dikatakan kepada Suster Faustina. Di situ dikatakan lagi selanjutnya, doa itu akan meredakan murkaku. Jadi kalau kita berdoa doa koronka, Yesus sendiri yang katakan, doa itu akan meredakan murkaku. Tuhan marah ya, murka karena manusia berdosa. Sudah begitu banyak yang dikatakan, para nabi datang, para utusan ya, penampakan dari Bunda Maria juga, tapi terus aja manusia ini berdosa. Nah, Tuhan otomatis marah karena kok umatnya terus berdosa, hidup dalam dosa. Tapi dengan kita berdoa koronka dikatakan meredakan murkaku. Engkau harus mendarasnya selama 9 hari dengan menggunakan rosario biasa. Ya. Nah, ini kita baca tentang atau kita akan bahas tentang doa koronka. Udah banyak yang berdoa koronka. Doa koronka setiap hari. Sekarang di YouTube, di ya live streaming, di banyak aktivitas, banyak sekali bicara tentang doa koronka. Ya. Bahkan sekarang masih ada doa koronka setiap hari ya, diadakan oleh salah satu komunitas. Doa koronka ini berhubungan erat dengan karya keselamatan. Meredakan murkaku ya. Kalau Allah udah enggak murka lagi, sudah reda, itu sangat berkaitan dengan karya keselamatan. Dengan doa koronka kita mohon supaya Bapa berbelas kasih kepada dunia. Bapa yang kekal.
Kita berdoa kepada Bapa ya. Selanjutnya, supaya juga Bapa menunjukkan kerahimannya demi sengsara putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di sana jelas Yesus katakan ya, Bapa yang kekal. Kita berdoa kepada Bapa, ku persembahkan kepadamu. Kita yang berdoa mempersembahkan kepada Tuhan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi kita yang mempersembahkan kepada Bapa. Apa yang dipersembahkan? Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi di sini kita dalam doa koronka mohon supaya Bapa memberikan kerahimannya. Demi apa? Demi sengsara putranya Yesus Kristus. Demi sengsaranya yang pedih. Untuk apa? Sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Untuk pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ini boleh disebut doa ajaib ya. Yesus mendiktekan doa ini hanya dari beberapa kata saja, tapi mengungkapkan intisari daripada keselamatan. Kita berdoa kepada Bapa, mempersembahkan Tuhan Yesus untuk pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Ya, kalimatnya sesederhana itu, tapi ini sudah mencakup seluruh karya keselamatan seluruh dunia. Karena yang dipersembahkan oleh kita kepada Bapa itu adalah putranya sendiri. Yang dipersembahkan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Karena doa ini yang ngajarkan Yesus. Yesus yang bilang. Jadi dalam hal ini Yesus sendiri mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Doa koronka ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin sekali bicara tentang doa koronka. Masih banyak saya mendengar doa koronka yang ditambah-tambah. Padahal di diary nomor 476 ini jelas sekali apa yang didiktekan oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Pakai rosario biasa. Urutannya, Bapa kami, Salam Maria, aku percaya. Dilanjutkan dengan Bapa yang kekal. Dan Manik 10 Salam Maria itu dikatakan demi sengsara Yesus yang pedih. Ditutup dengan 3 kali Allah yang kudus, kudus dan berkuasa dan seterusnya. Jadi nggak ada instruksi atau catatan yang menyebutkan Yesus bilang boleh disisipin dengan renungan sengsara atau boleh disisipin dengan doa-doa. Enggak ya. Yesus sangat jelas di sini mengatakan atau membimbing atau menjelaskan tentang doa koronka. Lanjut ya. Doa koronka ini sangat erat hubungannya dengan misa kudus. Imam mempersembahkan Yesus kepada Bapa. Di dalam perayaan Ekaristi. Intisari misa kudus, yaitu kurban Kristus yang telah mendamaikan umat manusia dengan Allah. Yang dikurbankan itu adalah sengsaranya Tuhan Yesus. Yesus yang dikurbankan melalui sengsaranya Yesus. Juga melalui darah dan air. Melalui jiwa dan kealahan. Yesus memberikan seluruh keberadaannya, tubuhnya, kehidupannya ya, darah dan air. Itu yang dikorbankan. Kasih Kristus itu konkret. Berdarah dan menyatakan kasihnya itu sehabis-habisnya sampai dia wafat. Supaya
kita yang harus mati bisa tetap hidup kekal. Kita berdosa, sudah selayaknya kita mati. Tapi dengan penebusan Yesus, dengan karya keselamatan Yesus, dengan pengorbanan Yesus, kita yang harusnya mati bisa memperoleh hidup yang kekal. Seperti tadi saya katakan ya, doa ini meredakan murkaku. Dan Yesus minta supaya doa koronka ini didoakan 9 hari berturut-turut. Kalau kita sudah berdoa koronka setiap hari, Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi. Bapak Ibu perlu punya iman, percaya bahwa kita sudah masuk ke jalan keselamatan. Sudah masuk ke karya keselamatannya Tuhan. Karena kita selalu bilang kepada Bapa, Bapa yang kekal, ku persembahkan. Siapa yang dipersembahkan? Yesus putranya. Yesus anak Allah yang dipersembahkan kepada Bapa. Otomatis Bapa udah nggak marah lagi, nggak murka lagi. Jadi kita sudah ada di tracknya ya, sudah ada di jalan tersebut. Itu mengenai doa koronka. Lanjut ya. Di nomor 500 dikatakan, dalam misa kudus, aku berdoa supaya Yesus menjadi Raja atas semua hati. Dan rahmatnya bersinar dalam setiap jiwa. Ada permohonan. Ya, Suster Faustina di sini sharing permohonan dia. Termasuk juga artinya doa syafaat buat kita semua manusia berdosa. Dia mohon supaya Yesus jadi Raja di semua hati, termasuk jadi Raja di hati kita juga. Dan supaya rahmatnya bersinar dalam setiap jiwa. Supaya di dalam diri kita masing-masing juga supaya rahmatnya bersinar, nyata, kelihatan. Itu doanya Suster Faustina kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kita ada di dalam jalan yang benar. Kita mengandalkan doa syafaatnya Santa Faustina yang selalu berdoa kepada Yesus supaya dia jadi Raja di dalam hati kita. Tinggal kehendak bebas kita yang menentukan apakah kita memang mau membiarkan Yesus jadi Raja dalam diri kita masing-masing, apakah kita mau menikmati sinar rahmat kerahiman Tuhan, atau kita abaikan. Itu kembali ke kehendak bebas kita masing-masing ya. Nah, dikatakan lagi oleh Suster Faustina bahwa di dalam misa kudus itu dia melihat Yesus seperti dalam gambar ya, di mana hatinya mengeluarkan 2 sinar. Sinar-sinar merah melambangkan darah, kehidupan yang baru, dan sinar pucat melambangkan air, melambangkan pengudusan. Diampuni segala dosa-dosanya. Dikatakan lebih lanjut oleh Tuhan Yesus, dengan setia memenuhi keinginanku. Kalau kita setia memenuhi keinginan Tuhan, maka engkau memberikan kepadaku, kepada Tuhan, kemuliaan yang besar. Jadi untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya dengan puji-pujian, bukan dengan mati raga, bukan dengan hal-hal seperti itu, tapi Yesus di sini sesederhana itu kasih tahu, setia memenuhi keinginanku. Engkau sudah memberiku kemuliaan yang besar. Dengan setia memenuhi keinginanku. Kalau saya balik ke diary nomor 476, di situ dengan jelas doa koronka itu harus seperti apa sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus. Kalau kita setia memenuhi keinginan Yesus dengan berdoa koronka seperti yang ada di 476, artinya kita sudah memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kemuliaan yang besar. Karena kita taat, kita setia pada apa yang Yesus minta. Itu aja untuk hari ini. Tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena kami bisa mengetahui doa koronka melalui Suster Faustina. Yang terlebih lagi, kami juga tahu
akan pentingnya doa koronka. Ini doa yang ajaib, doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada Suster Faustina. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan, taat untuk memenuhi keinginan-Mu, khususnya dalam berdoa koronka pada hari ini yang kami tahu dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam doa koronka. Urapi kami semua Tuhan, para devosan kerahiman, supaya selalu setia berdoa koronka, berdoa untuk meredahkan murka-Mu, berdoa untuk pengampunan dari orang-orang yang berdosa, pendosa-pendosa yang malang, untuk mereka yang meninggalkan gereja, untuk mereka yang tersesat, untuk mereka yang suam-suam kuku, juga untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang setia, taat kepadamu, dan terutama juga untuk para imam, kaum religius, para biarawan, biarawati, agar mereka semua memperoleh rahmat dan berkat perlindunganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.